Semuanya, welcome back to my channel guys. Jadi seperti yang kalian lihat di thumbnail aku hari ini bakalan kasih kalian 5 tips untuk menghindari hubungan toxic yang kalian alamin atau yang belum pernah alamin untuk menghadapi hubungan yang toxic. Sebelum itu kalian harus like, comment, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan kalian jangan skip video ini karena ini penting banget buat kalian yang lagi ngejalanin hubungan yang toxic atau lagi pengen ke hubungan toxic, tapi jangan ya guys, aku nggak saranin ini buat kalian ngejalanin ini. Oke, jangan skip video ini ya. Tips pertama yang akan aku kasih ke kalian yaitu akui bahwa hubungan kalian itu benar-benar toksik. Nah, di dalam hubungan itu pasti kalian benar-benar kayak gengsi banget buat bilang-bilang ke orang lain kalau kalian itu punya hubungan yang gak sehat gitu loh. Nah, kalian harus akuin ke pasangan kalian kalau hubungan ini benar-benar toksik dan gak bisa banget untuk dilanjutin. Kalian bisa bilang hubungan itu kayak gak sehat gitu loh buat kita, karena kalau kita tetap lanjutin juga nggak bakal baik buat kita berdua. Jadi kalian itu harus mengakui hubungan ini tuh benar-benar nggak baik buat kalian berdua. Itu pun kalau dilanjutin pasti nggak bakal bikin kalian bahagia gitu. Kita harus mengakui kalau hubungan kita ini benar-benar toksik ke pasangan kita, karena dari situ kita bisa mengetahui masalah apa yang sebenarnya terjadi dalam hubungan kita, supaya kita tuh bisa lebih memperbaikinya dan bagaimana cara untuk menemukan solusi dari hubungan kita ini gitu loh. Yaitu saling menghargai sifat. Nah, pasti teman-teman semua itu pasti si A dan si B yang ngejalanin hubungan ini pasti beda-beda sifat. Aku pun sama teman aku atau enggak sama pasangan aku pasti berbeda-beda sifat. Dan aku mau ngasih tahu kalian kalau sifat itu nggak bisa diubah oleh seseorang. Sifat itu dapat berubah dari diri dia sendiri gitu loh. Kecuali kalau kita sebagai pasangannya atau nggak sebagai temannya itu mendukung dia supaya dia lebih bisa mengubah diri dia sendiri dari buruk menjadi lebih baik. Kita saling menghargai sifat, jangan pernah jangan pernah mendengarkan asumsi-asumsi orang lain yang bilang kalau hubungan kalian itu benar-benar nggak baik. Misalnya kayak gini, dia bilang, kamu jangan lagi ngejalanin ini sama dia tuh nggak baik buat kamu, nanti betul-betul kamu nggak boleh dengerin itu, karena itu bisa membuat pikiran kamu jadi kemana-mana, malah bikin kamu bertengkar sama pasangan kamu. Bukannya tadinya baik, malah bikin tambah buruk buat hubungan kamu, dan itu bakal bikin hubungan kamu jadi tambah nggak sehat. Jadi kamu nggak pernah bisa keluar dari hubungan yang toksik itu gitu loh. Ya, kamu itu lebih mendengarkan curhatan dari pasangan kamu atau tidak mendengarkan pemahaman dia tentang kamu, bagaimana supaya kamu tuh bisa memperbaiki apa yang benar-benar dia nggak suka atau apa kesalahan yang kamu buat dari hubungan ini. Kenapa hubungan ini tuh sampai bisa jadi toksik gitu loh. Yaitu memahami hubungan ini supaya lebih baik gitu loh. Kan kalau kita jalanin hubungan itu, misalnya yang udah 3 tahun atau 2 tahun pasti bilang kayak gini, aku mau kemanain ya hubungan aku ini, apakah ke jenjang yang lebih serius atau stuck di situ aja. Pasti pikiran kamu bilang nanti takutnya dia ninggalin aku gitu loh, takutnya nanti dia sama cewek lain atau sama cowok lain gitu loh. Kamu gak boleh kayak gitu, karena dari pikiran itu membuat kamu bisa menjadikan menuduh-nuduh dia gitu loh, menuduh yang tidak-tidak, dan bisa bikin hubungan kamu tuh jadi gak sehat gitu loh. Baiknya kamu itu lebih mendengarkan dia atau lebih membangun hal-hal yang bikin hubungan kamu itu jadi sehat. Misalnya aja kamu lebih mempertahankan komunikasi sama dia dan tidak mencurigai dia kemanapun dia pergi, atau enggak kan kamu udah komunikasi sama dia,
ya pasti dong kamu tahu dia di mana. Kecuali kalau kamu nggak komunikasi, ya itu kembali ke diri kamu sendiri lagi. Kalau misalnya kamu nggak pernah komunikasi, itu bakal bikin hubungan kamu jadi toksik gitu. Buat kamu yang sering egois, jangan pernah libatkan sifat egois kamu di hubungan kamu. Kenapa kamu bilang, kok hubungan aku nggak pernah baik ya sama pasangan aku gini-gini? Kenapa nggak baik? Karena itu dari diri kamu sendiri yang egois. Kamu nggak bisa menghargai pasangan kamu nggak bisa menghargai pendapat dia, kamu itu gengsi untuk bilang sama pasangan kamu, aku tuh nggak suka ini, aku nggak mau ini tuh. Apalagi cewek-cewek biasa kayak gitu kan, nggak mau chat duluan, apalagi kalau misalnya pasangannya itu lebih baik dari dia tuh kayak, aduh ngapain ya aku hubungin dia duluan gitu, gengsi banget. Kalian nggak boleh gitu, karena itu yang membuat hubungan kalian itu jadi tambah toksik. Sebisanya kalian itu ya nggak apa-apa lah chat duluan untuk lebih mengetahui. Kalau kamu benar-benar sayang sama pasangan kamu, nggak mungkin dong kamu biarin pasangan kamu keluyuran atau nggak main sama teman-teman mereka tanpa bilang-bilang ke kamu gitu loh. Yaitu mencoba untuk menyembunyikan hal-hal yang bikin kamu sakit gitu loh. Nah, mungkin dari beberapa tahun atau beberapa bulan setelah kamu jalanin hubungan itu, hubungan kamu toksik, kamu dapat yang baru, ternyata bukannya baik, malah toksik juga. Di sini aku mau mempertegas banget, kamu harus mencintai diri kamu sendiri dulu, baru kamu bisa ngejalanin hubungan yang lebih baik. Misalnya aja nih, kamu itu punya trauma sama hubungan yang toksik banget. Jadi kamu tuh harus memperbaiki diri kamu sendiri dulu gitu loh. Perbaiki diri kamu, baru kamu bisa cari lagi pasangan yang benar-benar bikin kamu nyaman, bikin kamu nggak ada di zona toxic relationship itu gitu. Mencintai diri kamu sendiri, semua itu bakal bikin kamu lebih happy gitu loh. Dan pastinya hal-hal yang membuat kamu happy pasti itu juga berdampak pada hubungan kalian berdua, karena pada dasarnya hubungan itu pasti ada banyak rintangan dan halangan, tapi kalau kita bahagia buat ngejalaninnya, pasti hati kita juga seneng gitu. Gak mungkin ada masalah dan gak mungkin kita bisa melalui ini kalau misalnya kita gak bahagia gitu loh. Aku bilang tadi, cinta boleh aja, cuman kalian itu harus mencintai diri kalian sendiri. Jangan juga bodoh amat juga ke diri kalian sendiri. Toh juga kita harus mencintai diri kita sendiri dulu, baru kita mencintai orang lain gitu kan. Bagaimana kita mau mencintai orang lain kalau diri kita sendiri gak bisa kita cintai gitu, ya gak sih? Kamu harus belajar banyak banget tentang relationship toxic relationship ini, karena dengan cara itu kamu terhindar dari hubungan-hubungan yang membuat diri kamu gak sehat gitu kan, membuat kamu lebih dewasa untuk menghargai orang lain, lebih dewasa untuk menghadapi hal-hal yang bikin pikiran kamu gak betah gitu, dan bikin kamu lebih senang. Kamu harus bikin se-happy mungkin diri kamu supaya kamu terhindar dari hubungan-hubungan yang bikin kamu nggak baik banget gitu loh. Bilang kalian harus hadapin ini dengan dewasa, karena sejatinya cinta sejati itu tuh berasal dari orang-orang yang tulus banget mencintai kalian, yang bener-bener kayak ngorbanin perasaan, ngorbanin hatinya buat kalian, berjuang demi kalian gitu loh. Bukannya yang cuma datang doang terus pulang bla 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 gitu kan, nggak mungkin banget, kayak jelangkung gitu, pergi datang tak diundang, pulang tak dijemput gitu kan. Dan nggak mungkin teman-teman semua pasti nggak belajar tentang itu. Aku yakin dari teman-teman yang ngalamin itu pasti sakit banget. Cuman pesan aku, kalian jangan pernah melanjutin hubungan yang gak sehat menurut kalian, karena itu tuh membuat hati kalian jadi gak baik, membuat pikiran kalian kemana-mana,
bisa berdampak pada diri kalian sendiri gitu loh. Mungkin kalau kalian punya hubungan itu ada baiknya untuk dijalaninya baik-baik, ada baiknya untuk lebih memperbaiki lagi supaya kalian tuh nggak masuk ke zona seperti itu, karena itu benar-benar yang nggak baik banget. Buat teman-teman yang udah ngalamin ini,